Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah. Pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan beberapa kenikmatannya, diantaranya nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar. Lebih-lebih kita hidup sekali di dunia ini oleh Allah diberi hidayah, ditunjukkan jalan menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah dengan menetapi Quran hadis yang berbentuk jamaah sesuai dengan firman Allah, wa asbagha alaikum ni'mat ad-dhahirata wal batinah. Maka atas pemberian Allah kita syukuri ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin pada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh dan mubalighot, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah ini. Disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang dimana saja berada, yang selalu ridho, ikhlas ikut di dalam thalabul ilmi, mencari ilmu, memahamkan diri dalam agama. Atas amal solehnya, atas kehadirannya, ketaatannya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu kita lanjutkan pengajian kita, Kitabus Shalah, Sahih Bukhari, Kitabus Shalah, nomor babnya 3, nomor hadisnya 352. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab aqdil izari, mengikatkan sarung, alal kofa, pada tengkuk, fisolati, di dalam solat, fisolati, di dalam solat. Jadi babnya mengikat sarung, babnya mengikat sarung pada tengkuk di dalam mengerjakan sholat. Jadi maksudnya kalau sholat, memakai satu pakaian, maka sebelum sholat, caranya sarungnya itu diikat ke tengkuk. Caranya sarungnya itu diikat ke tengkuk. Waqala, dan berkata siapa Abu Hazim an Sahal, shollu, sholat mereka, ma'an nabiyyi, berserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidi, orang yang mengikatkan, usrihim, pada pakaian bawah mereka, ala awatikihim, di atas pundak mereka, Abu Hazim dia berkata dari Sahal bahwa mereka sholat bersama Nabi dengan keadaan mengikatkan sarung mereka di atas pundak. Ya, prakteknya disilangkan, ya. Ujung kanan itu disilangkan ke pundak kiri, sedangkan ujung kiri disilangkan ke pundak kanan. Ya, ini prakteknya. Kita praktekkan
cara mengikat ya, mengikat sarung ketika sholat menggunakan satu pakaian atau menggunakan satu kain. Jadi ujung kanan ya, diikatkan ke ujung kiri. Ujung kiri ini ditarik ke ujung kanan, kemudian diikat. Kalau sarungnya kecil atau kainnya kecil, ini bisa dipakai dengan menggunakan peniti atau benik. Ya, Nah, ini mana? Nah, prakteknya seperti ini ya, di dalam menggunakan pakaian satu kain ketika sholat. Karena dulu di zaman Nabi memang orang itu sedikit ya mempunyai baju ya, paling satu lembar atau satu kain. Dalam satu keluarga hanya punya satu kain, karena memang kondisi orang iman zaman dulu itu keadaan miskin ya, masih miskin. Tapi ketika sudah kaya pada zaman kekhalifahan Umar, maka diperintahkan setiap orang itu supaya mempunyai pakaian lebih dari satu atau mempunyai kain lebih dari satu. Nah, itu tadi praktek bagaimana cara untuk menggunakan pakaian atau menggunakan kain, satu kain di dalam sholat. Hadatsana Ahmad ibnu Yunus qala hadatsana Asim ibnu Muhammad qala hadatsani Waqid ibnu Muhammad an Muhammad ibnu Munkadir qala, berkata siapa Muhammad, sholat siapa Jabir fi izari, di dalam sarung pakaian bawah, qada aqadahu, sungguh mengikat dia pada sarung, min kibali kofahu, dari arah tengkuknya Jabir, wasyabuhu, dan pakaiannya Jabir, maksudnya pakaian yang lain, iku maudu'atun, diletakkan ala misjabi, di atas cantolan, cantolan baju ya, maksudnya cantolan baju. Qala, berkata lahu kepada Jabir, siapa qailun, orang yang berkata, tusolli, apakah sholat kamu Jabir, fi izarin, di dalam pakaian bawah, wahidin, yang satu. Jadi melihat keadaan Jabir mengerjakan sholat dengan menggunakan pakaian satu atau satu pakaian, yaitu sarung. Kemudian sarung itu ujungnya oleh Jabir diikat ke arah tengkuknya, sedangkan Jabir itu mempunyai pakaian yang lain yang sengaja digantungkan, tidak digunakan. Jadi sebetulnya Jabir ini punya pakaian lebih dari satu, tapi dia sengaja di dalam sholat
dia menggunakan pakaian satu atau satu pakaian, satu kain. Lalu ada yang bertanya kepada Jabir, apakah kamu sholat menggunakan satu pakaian bawah ini? Pak Jabir, kok kamu sholatnya menggunakan satu pakaian? Faqala, maka berkata siapa Jabir, innama sona'tu, sesungguhnya mengerjakan aku, dzalika, pada demikian itu, sholat menggunakan satu pakaian, liyaroni, supaya melihat kepadaku, siapa ahmaku, orang yang bodoh, misluka, semisalmu. Kemudian dijawab oleh Jabir, sesungguhnya aku mengerjakan seperti itu dengan tujuan agar aku dilihat oleh orang-orang yang bodoh seperti kamu. Jadi Jabir menggunakan satu pakaian di dalam sholat itu dengan sengaja agar orang-orang yang bodoh seperti kamu itu bisa melihat, bisa mengerti bahwa diperbolehkannya sholat menggunakan satu pakaian, menggunakan satu kain, ya. Atau Jabir sengaja memperlihatkan menggunakan pakaian satu di dalam sholat itu kepada orang-orang yang sok pinter, ya. Sok pinter, sok cerdas, ya. Ini disengaja agar mereka tahu bahwa diperbolehkannya sholat memakai satu pakaian. Wa ayyuna, dan manakah kita, karena ada lahu bagi Jabir, wa ayyuna, dan manakah kita, karena ada lahu bagi orang-orang yang bodoh, saubani, dua pakaian, ala ahdin nabiyyi, atas zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Jabir meneruskan ucapannya, mana di antara kita pada zamannya Nabi itu mempunyai dua pakaian? Siapa yang di zamannya Nabi itu mempunyai dua pakaian? Jadi dulu itu rata-rata orang yang ada di sampingnya Nabi itu hanya mempunyai satu pakaian, sehingga sholat dengan pakaian itu. Kadang-kadang ya pakaian itu digunakan untuk bekerja, digunakan untuk sholat, ya, digunakan untuk yang lain, karena memang pakaiannya hanya satu. Dan memang pada waktu itu orang Islam itu masih miskin-miskin, ya, masih masih banyak yang harus dibantu. Ini ya hampir sama dengan kondisi dulu kita, ya. Waktu awal-awal kita ada itu ya mayoritas jamaahnya ya nggak punya apa-apa, dalam keadaan orang-orang miskin. Tapi lama-kelamaan ya Allah memberikan kebaikan, karena di dalam agama yang baik pasti Allah juga akan menolongnya, sehingga penganutnya pun menjadi agenia, menjadi kaya-kaya, ya. Nah itu.
Jadi kalau zaman sekarang, ya, kalau zaman sekarang itu ya karena umumnya manusia mempunyai baju lebih dari satu, maka ketika sholat itu yang paling baik adalah menyempurnakan pakaiannya. Ya. Yang paling baik adalah menyempurnakan pakaiannya. Hadasana Mutarif rupani Abu Mus'ab qala hadasana Abdurrahman ibnu Abi Mawali an Muhammad ibni Munkadir qala berkata siapa Muhammad, Ra'aitu melihat aku Jabiron pada Jabir ibni Abdillah iku yusolli solat siapa Jabir, yusolli solat siapa Jabir fi saubi wahidin di dalam pakaian yang satu, di dalam pakaian yang satu. Waqala dan berkata siapa Jabir, ra'aitu melihat aku an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli solat siapa Nabi fi saubin di dalam pakaian yang satu, di dalam pakaian yang satu. Jadi Muhammad bin Munkadir dia melihat Jabir sholat dengan memakai pakaian satu, pakaian satu, ya, izar tadi, sarung. Lalu Jabir menyampaikan bahwa aku melihat Nabi sholat menggunakan satu pakaian. Aku melihat Nabi sholat menggunakan satu pakaian. Artinya boleh, ya, diperbolehkan untuk memakai satu pakaian di dalam sholat. Yang jelas, ya, supaya tetap auratnya ditutup, ya. Jadi nggak perlu full pundaknya ini ketutup, tidak. Bahkan kalau dalam hadis lain itu walaupun sehelai benang atau sehelai kain, ya, tetap pundaknya ada kain yang menyilang di atas pundaknya, itu diperbolehkan. Namun ya kalau sekarang ya dikembalikan situasi dan kondisinya. Mayoritas orang itu punya banyak baju, ya. Bajunya itu berlemari-lemari, tapi giliran kondangan bilangnya aku nggak ada baju, nah, padahal bajunya 5 lemari, ya, ini. Babu sholati, babnya sholat fi saubil wahid di dalam pakaian yang satu, multahifan dengan menyilangkan, bihi dengan pakaian. Babnya sholat menggunakan pakaian yang satu, caranya dengan menyilangkan ujung kanan sama ujung kiri itu disilangkan, kemudian diikat. Jadi prakteknya yang pertama seperti tadi, yang kedua disilangkan dulu. Nah, disilangkan dari depan, kemudian diikat di tengkuk. Nah, itu juga boleh. Kalau berkata siapa Zuhri fi hadisi di dalam hadisnya, al-multahifu adapun multahif iku mutawassyihu menyilangkan, wahua sedangkan mutawassyih iku al-mukhallifu orang yang menyilangkan, baina tarafaihi di antara kedua ujung pakaian, antara kedua ujung pakaian, ala atikoihi
atas kedua pundaknya orang. Atas kedua pundaknya orang. Wa huwa adapun orang iku al-istimalu, menyilangkan atau menyampirkan, ala mangkibaihi, di atas kedua pundaknya. Di atas kedua pundaknya. Jadi Zuhri mengatakan di dalam hadisnya yang dimaksud multahif itu adalah menyilangkan, yaitu menyilangkan di antara dua ujung pakaiannya kedua pundaknya. Jadi antara dua ujung kanan dan kiri kemudian disilangkan di atas kedua pundaknya, kemudian diikat ya, atau dibenii atau dikancing, walaupun kancingnya itu dengan duri. Qala berkata siapa Zuhri? Qala berkata siapa Zuhri atau Imam Bukhari? Qalat berkata siapa Ummu Hani? Iltahafa, berselimut atau menyilangkan. Siapa an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisaubin, dengan pakaian. Wa khalafa, dan menyilangkan siapa Nabi baina torofaihi, di antara dua ujung pakaiannya Nabi, ala atikoihi, di atas kedua pundaknya Nabi. Fi saubi wahidin, di dalam pakaian yang satu, di dalam pakaian yang satu. Fi baiti Ummi Salamah, di dalam rumahnya Ummi Salamah. Qad alqa, sungguh mempertemukan siapa Nabi, sungguh mempertemukan siapa Nabi, torofaihi, pada kedua ujung pakaiannya Nabi. Pada kedua ujung pakaiannya Nabi, ala atikoihi, di atas kedua pundaknya Nabi. Di atas kedua pundaknya Nabi. Jadi Ummi Salamah, Abi Salamah, Umar bin Abi Salamah, dia melihat Nabi sholat menggunakan satu pakaian di rumahnya Ummi Salamah. Melihat Nabi sholat dengan memakai satu pakaian di rumahnya Ummi Salamah, Nabi mempertemukan kedua ujung pakaiannya Nabi di atas kedua pundaknya Nabi. Ya, prakteknya seperti tadi sudah dipraktekkan di awal bab, di dalam mengikat sarung ya di atas tengkuk ketika mau sholat. Hadasana Ubaid ibnu Ismail qala hadasana Abu Usamah an Hisham an Abih ana Umar, sesungguhnya Umar bin Abi Salamah iku akhbarohu, mengkhabari siapa Umar hu pada hadis. Qala berkata siapa Umar, Ro'aitu melihat aku,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli sholat siapa Nabi fi saubi wahid di dalam pakaian yang satu mustamilan orang yang menyilangkan atau menyampirkan bihi dengan pakaian fi baiti Ummi Salamah di dalam rumahnya Ummi Salamah wadian meletakkan siapa Nabi torofaihi pada kedua ujung pakaiannya Nabi, pada kedua ujung pakaiannya Nabi ala atikoihi di atas kedua pundaknya Nabi, di atas kedua pundaknya Nabi. Jadi Nabi sholat menggunakan satu pakaian, prakteknya Nabi menyilangkan pakaian itu. Prakteknya Nabi menyilangkan pakaian ketika di dalam rumahnya Ummi Salamah, yaitu Nabi meletakkan kedua ujung pakaiannya itu di atas kedua pundaknya Nabi, di atas kedua pundaknya Nabi. Jadi diperbolehkan sholat menggunakan satu pakaian, sholat menggunakan satu pakaian. Contohnya mungkin pas lagi totalan nyuci baju, semua baju yang ada dicuci, kemudian waktunya sholat nggak ada baju karena bajunya kotor atau bajunya belum dijemur, maka terpaksa sholat dengan satu pakaian. Itu boleh, itu diperbolehkan, nggak apa-apa dalam keadaan darurat. Tapi kalau tidak ada sesuatu hal, bajunya juga banyak di rumah, maka supaya menyempurnakan pakaiannya ketika sholat. Ketika sholat bajunya banyak, terus kemudian cuman pakai sarung diikatkan di tengkuk, ya berarti kurang pas, karena di rumah ada baju yang lain, karena di rumah ada yang baju yang lainnya. Ini karena memang kondisi zaman dulu, di zaman Nabi itu orang-orang Islam masih banyak yang keadaannya miskin. Mayoritas orang-orang itu hanya mempunyai satu baju saja, sehingga Nabi memperbolehkan atau mempraktekkan sholat menggunakan satu pakaian, izar, sarung, jarik, itu jadi diperbolehkan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.